Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE dapat pesanan bukan penginstal ya, tapi pemilik ya. Beliau mau mengganti pom ininya yang sekarang posisinya posisi pompa AC, ingin diubah menjadi DC. Bila mana padam lampu itu tetap jalan ya, dengan power utamanya aki ya. Dalam paket ini seperti ini, tapi hanya CPU aja, tidak termasuk display, dan aki ini hanya untuk contoh ya. Dan ini pompanya udah sedemikian rupa saya kondisikan, ini tidak siap udah siap pakai ya. Model sambungan kabelnya juga begini. Jadi ini nanti dalam pengiriman juga saya berbentuk begini ya. Ini ada pompa 2, pompa DC. Terus ini pencabangnya, ini tutup lah. Ini ke sensor ya. Sensor bapaknya ini setengah in ya. Jadi tidak perlu bongkar ini. Nanti hanya ini bisa diputar langsung tanpa solatif ya, langsung ke sensor ya. Jadi hanya lepas yang di sana itu yang disensor, dipasang ini masuk ke dalam drum ya. Pompa ini masuk dalam drum. Ini kabelnya sekitar 160 cm. Jadi ketotalan pompa ini hampir 2 meter mungkin ya, kalau dari dasar drum gitu ya. Ini kabel pompa kan tadi ya. Ini kabel pompa, kalau kita urut ini positifnya, ciri-ciri sebelah kiri ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi ini positifnya untuk pompanya ya, ini negatif ya. Ini power dari aki ya, yang sebelah kiri, sebelah kanan ini power dari kiri, dan positifnya pun sebelah kiri ya, tidak boleh kebalik. Ini sekali kebalik CPU bisa mati ya. Terus ini customernya nanti juga sensornya tinggal cabut yang di sana, langsung masukin sini ya, gitu. Terus ini saklar. Kenapa? Ini kan sekarang posisi CPU mati ya. Jadi edukasinya di customer ini untuk switch nozzle, tapi customer juga nggak diaktifin ya. Ini hanya switch sensor, nanti di sana dilepas langsung ceplok ke situ gitu ya. Kabelnya pun udah saya kondisikan, saya buatkan. Ini CPU posisi mati, kita balik ya. Ini untuk power, sebelah kanan untuk power CPU dan power pompa. Ini untuk pompa ya. Ini kabel kan untuk pompa. Terus ini selang. Saya bahas ini dulu aja lagi sekalian ya. Nanti customer kemungkinan masih nyetel ini. Ini safety valve atau pembuangan. Jadi fungsi safety valve ini, bila mana nozzle belum dibuka, dia harusnya pom ini diperintah ya. Tapi nozzle belum dibuka, valve ini mengeluarkan cairan, harusnya moncrot gitu ya, ngocor. Bila nozzle dibuka, dia mampet, nutup ya. Fungsinya itu untuk pengaman tekanan supaya instalasi ini tidak mudah jebol ya, gitu. Jadi kemungkinan kalau memang kurang pas, nanti pemilik atau customer yang beli ini harus nyetel ini. Ini pun tidak saya kencangin, ini hanya dengan tangan ya. Jadi ini diambil sepannya, kalau orang bahasa Jawa ya, pasnya. Nozzle dibuka, ditekan ya, dia nutup cairannya. Nozzle ditutup, dia buka. Fungsinya hanya itu aja ya. Terus kita kembali ke CPU, kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Terus kita kembali ke kabel tadi ya, ini ya, yang kabel power ya. Ini ada saklar, yang saya saklar yang positif ini pun saklarnya ampernya besar ini, karena DC itu kalau coba pakai saklar di toko elektronik jangan harap lama ya. Ini kalau datasetnya itu 300 ampere ya, dataset 300 ampere. tapi bisa nahan 100 ampere juga nggak apa-apa, karena rotak 2 ini pun
Kalau dia start pertama bisa di berapa ya? Ini kalau udah loading, dua rota kalau udah loading antara 4 sampai 5 ampere dalam DC 12 volt ya. Tapi kalau dia start pertama bisa 2 kali lipat ampere tadi gitu ya. Terus ini saklar. Ini masangnya pun dari dalam dimasukin lubangnya sebesar ini sekitar berapa? 28 mili kali ya. Dimasukin dari dalam terus dibaut aja 2 atau dilem gitu aja. Terus ini aki, yang ke aki ya. Ini yang dari saklar ya. Aki positif, aki negatif ya. Ke sini ya. Terus ini ke CPU tadi. Terus ini yang dari adaptor atau dari saya bilang adaptor ceger ini untuk menceger. Karena voltase ini apa namanya? Voltase adaptor ini saya buat 13,7 atau 8 volt. Jadi aki akan berusaha isinya segitu terus ya. Nah ini 13,8. Jadi aki ini berharap kalau standby itu maksimal isinya cuma segitu gitu ya, ndak akan loss ke atas gitu ya. Ini pun nancap ke PLN ya, dan ini paketan termasuk kabelnya sekitar 3 meter ya. Ini ada penjepit di box ya. Terus kita coba nyalakan. Kita nyalakan ya. Ini saya putar ke kiri, ke kanan. Nah, nyala ya CPU ya. CPU nyala. Tapi ini kontras nggak kelihatan ya. Nah, ini nyala ya. Saya coba perintah supaya pompa ini menyala ya. Saya perintah on ya. Nah, pompa ini nyala. Pompa ini nyala ya, dua ini nyala. Harusnya ini kalau ada cairan dia mengucurkan cairan. Nah, misalkan ini PLN saya cabut, dia tetap nyala ya, tetap nyala ya. PLN tetap pompa tetap nyala gitu. Itu mati karena emang dia lama nggak dipakai, itu setelah 25 detik nggak dipakai itu mati gitu ya. Jadi intinya ini tanpa listrik ini pun masih bisa nyala. Kita misalkan P1 on ya. Jadi dia tetap nyala ya. Makanya ini fungsinya full otomatis ya. Aki 1 ini kalau aki kualitas bagus, kita matiin dulu. Aki ini kalau kualitas bagus, kalau nanti customernya pakai aki bagus, aki motor sekecil ini aja dia kalau misalkan akinya real ya, real 3 ampere kalau nggak salah ini, itu harusnya bisa mengeluarkan BBM itu kalau kualitas pas isinya full ya, mati lampu, ini bisa mengeluarkan BBM 200 liter lebih ya. Makanya kalau kotak orangnya itu cuma 100 liter per hari, ya bisa untuk 2 hari mati lampu masih bisa jualan aki sekecil ini. Apalagi kalau aki mobil, aki ini kan cuma 3 ampere. Nah, secara hitungannya, secara matematikanya begini. Rota ini kan saya bulatkan 5 ampere. Kalau dia 3 ampere ya, misalkan saya ngitungnya sebenarnya kalau edukasi sih enaknya 10 ampere ya, atau itu 5 ampere. Misalkan itu 3 ampere, ini 4 ampere sebenarnya kalau udah jalan ya, 4-5. Kalau kita hitung 5, rota ini kan mampu mengeluarkan dalam 1 liter BBM itu kan membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 12 detik ya. Saya bulatkan ke 10-nya aja, 10 detik. Jadi rota 2 mampu mengeluarkan BBM 1 liter itu membutuhkan waktu dalam 10 detik. Kalau 1 menit berarti 60 detik, berarti 6 liter dalam 1 menit ya. Berarti secara teori juga
kalau 1 jam itu kan 6 kali 6, 36, 360. Berarti dalam 1 jam rotak ini bisa mengeluarkan BBM kalau dia nyala terus menerus itu 360 liter. Ya. Tapi ini kan tidak ada 5 ampere. Ya, cuma 3 ampere. Berarti untuk menyalakan rotak ini paling dia sekitar 30 atau 40 menit dia udah habis voltase. Tapi kita lihat beracuannya tadi di 1 jam rotak ini mampu mengeluarkan 360 ya liter. Ya, kalau akinya 5 ampere berarti mampu dia. Harusnya mampu gitu kan. Tapi aki itu juga nggak ada yang real. Gitu aja. Jadi intinya kalau kita punya aki 10 ampere aja misalkan ya. Anggap itu 10 ampere ya. Itu kan bisa menyalakan 2 jaman lebih ya. Berarti rotak ini bisa mengeluarkan sekitar 700 sekian liter. Nah, makanya kalau ditanya, aki motor apa kuat Pak untuk pom ini gitu. Kalau yang sering mati lampu saya bilang, kota Anda berapa yang menentukan tuh kota. Kota itu penjualan Anda BBM itu berapa gitu kan. Kalau penjualan aja sehari 500 liter ya saya nggak rekomendasi itu. Kalau kadang-kadang pom ini kan sehari cuma 50-100 liter gitu ya, itu kuat 2 hari itu. Gitu aja ya. Jadi pengertiannya gitu, nanti kalau kurang jelas itu mohon konfirmasi ke nomor STE ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.